Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kecewa begitu dalamnya Zainuddin, sekarang kita belajar bagaimana cara mengatasi kekecewaan itu dalam cinta. Kalau di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, pelajaran untuk tidak terpuruk terlalu dalam saat patah hati itu keluar dari nasihatnya Muluk kepada Zainuddin. Ini menarik, ternyata yang bisa membangkitkan semangat seorang Zainuddin ini sahabatnya Muluk. Yang Muluk ini bukan orang terpelajar. Dia ini kalau memanggil Zainuddin itu guru. Gimana Pak Guru? Itu kalau di Jawa begitu. Nah, dia memanggil Zainuddin guru karena Zainuddin orang terpelajar dan juga di sana membantu mengajar. Nah, Muluk ini preman. Muluk ini sukanya yo hura-hura dengan teman-temannya yang muda-muda. Tapi dari mulutnya keluar beberapa kata-kata hikmah mutiara, dipinjam oleh Hamka untuk membangkitkan Zainuddin. Coba kita lihat apa antara lain kata-katanya Muluk. Yo kalau di novel panjang. Kata Muluk begini kepada Zainuddin. Jika kita dikecewakan oleh perempuan pada hari ini, ada dua jalan ditempuh orang. Satu jalan ditempuh oleh orang yang hina dan rendah budi. Satu jalan pula ditempuh oleh orang-orang yang dalam pikirannya. Yang ditempuh oleh Parewa. Parewa ini statusnya Muluk tadi sebagai anak-anak muda yang senang hura-hura, yang bareng-bareng ingin senang-senang saja, ialah membalaskan dendam dengan jalan menganiaya. Jadi kalau kayak preman itu begitu. Dicarikannya pekasih atau penumbuh kebencian kian kemari, dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai, sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya. Cinta yang demikian namanya kekejaman. Dia menganiaya, bukan mengasihi, mementingkan kesenangan seseorang. Dan itu bukan budi dan cinta, tetapi nafsu yang serendah-rendahnya. Bukan begitu jalan yang ditempuh budiman. Jika hatinya dikecewakan, dia selalu mencari usaha menunjukkan di hadapan perempuan itu bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya. Dia masih hidup dan masih sanggup tegak. Ini provokasi dari seorang Muluk untuk membangkitkan Zainuddin. Jadi kata Muluk, Tuan, orang patah hati itu jenisnya dua. Yang pertama orang yang hina dan rendah budinya, yang kedua orang budiman. Kalau orang yang rendah dan hina, katanya Muluk itu dalam dendam cintanya dia ingin menghancurkan orang yang menyakitinya. Jadi di situ ilustrasinya mungkin nyari pengasihan, nyari ilmu sihir, nyari dukun-dukun, sampai perempuan itu benci dengan suaminya, bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Itu ilustrasi zaman itu ya. Kalau hari ini mungkin membuat fitnah-fitnah, membongkar-bongkar aibnya dan lain sebagainya. Seperti saya bilang tadi, orang yang bersama lama dan dekat itu kan biasanya ngerti aib-aibnya sampai detail. Orang jenis ini adalah orang yang hina, orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasut, tidak suka lihat orang lain gembira, bahagia. Ini orang hina, kata Muluk. Masa Tuan mau seperti ini? Wong sampean ini guru. Nah, kalau seorang budiman bagaimana? Orang budiman itu kalau dia patah hati, dia tidak akan balas dendam. Dia akan melanjutkan hidupnya, menunjukkan di depan orang yang mengecewakannya, termasuk semua orang, bahwa aku
aku tidak mati. Aku masih hidup dan masih bisa tegak, masih bisa jaya. Jangan dikira sakit hati dan kecewa ini meruntuhkanku selamanya. Aku masih bisa bangun dan bangkit kembali. Ini nasihatnya Muluk. Selanjutnya ada kalimat begini dari Muluk. Lihat anak-anak muda zaman sekarang yang menangis terseduh-seduh minta belas kasihan perempuan. Mau dia berkorban, sengsara, hina, hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta. Salah persangkaan yang demikian, hai guru muda. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kalau itu benar cinta, mungkin gitu maunya Muluk. Yuk jangan merengek-rengek, terseduh-seduh minta dibelas kasihani. Cinta itu kekuatan. Kalau kita minta dibelas kasihani berarti cinta kita lemah. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi cinta itu membangkitkan semangat. Kalau itu memang cinta sejati, bangkitlah. Tunjukkan kesejatian cintamu. Nah, itu mungkin kalimat-kalimat yang ingin disampaikan oleh Muluk kepada Zainuddin. Yang ingin menyampaikan Buya Hamka lewat mulutnya Muluk untuk anak-anak muda yang dilanda patah hati. Buktikan cintamu sejati dengan semangat, dengan bangkit, dengan menunjukkan bahwa betapa kuatnya cintaku. Meskipun dikhianati, dikecewakan, tetap dia bisa bangkit, bangun kembali, tegak dan jaya. Ini kalau bahasanya hari ini mungkin ini provokasi dari Muluk kepada Zainuddin. Dan memang terbukti dari marah-marahnya Zainuddin ini akhirnya marah-marahnya Muluk ini Zainuddin kemudian sadar, bangkit lagi dan jaya. Pindah ke Jawa, di sana dia jadi penulis besar, punya usaha tunil, dihargai banyak orang. Ini awalnya dari nasihat seorang Muluk. Oke, paling tidak kita belajar dari Muluk tentang kecewa kecewa, patah hati patah hati, tapi jangan segitunya lah. Baik, itu pelajaran-pelajaran umum tentang cinta dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.